Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Syn versi terbaru. Untuk aplikasi ini bisa digunakan di device non-root maupun yang sudah di-root, tentu dengan fitur yang berbeda. Seperti biasa, bagi kalian yang mau mencoba, monggo ya bisa dicek terlebih dahulu untuk bahannya di pin komen ataupun di deskripsi. Untuk nama bahannya adalah Syn versi 8.0.9 dan di sini saya menggunakan versi Core Edition supaya lebih ringan aja. Kalian bisa install seperti biasa ya untuk aplikasinya. Jika nanti ada tulisan aplikasi ini digunakan untuk Android versi lama, kalian bisa tetap install aja dan tunggu hingga proses dari instalasi atau pemasangannya selesai seperti ini. Jika sudah, saya akan coba ya untuk menggunakan Play Protect apakah aman-aman aja atau tidak. Untuk Play Protect ini ada di Play Store, kemudian kita akan coba aja ya untuk aktifkan dan kalian bisa lihat untuk aplikasi Syn-nya di sini aman-aman aja. Oke, jika sudah tinggal dibuka aja untuk aplikasinya dan di sini ada 3 mode. Tetapi untuk non-root saya sarankan menggunakan ADB mode aja. Jadi kalian bisa salin tempel aja untuk komannya. Kemudian dijalankan di Brave, Bugjagger, LADB ataupun aplikasi command sejenisnya. Kemudian untuk device yang sudah di root tentu ya untuk fiturnya itu semakin lengkap atau lebih lengkap dibanding dengan non-root. Jadi kalian bisa kasih aja super user dengan menggunakan Magisk, Kernel-Su ataupun Apache-nya. Di sini saya akan contohkan aja untuk device yang belum di root. Kalian bisa salin aja ya mulai dari SH sampai dengan up.sh-nya seperti ini. Kemudian nanti ditempel di Brave, Bugjagger, LADB ataupun aplikasi sejenisnya. Nah, di sini saya akan contohkan aja ya dengan menggunakan Brave aja. Di bagian exchange command kemudian ditempel lalu jalankan aja. Tunggu hingga proses dari runningnya selesai seperti ini. Jika sudah ada tulisan Syn oke, nah berarti untuk Syn-nya itu sudah bisa kita gunakan di bagian ADB modenya. Oke, kita buka kembali kemudian ke bagian ADB mode seperti ini. Di bagian ADB mode ini banyak fitur yang bisa kalian gunakan ya untuk kebutuhan gaming maupun untuk kebutuhan daily sehari-hari. Di bagian menunya di sini ya ada proses manager, bisa melihat untuk penggunaan dari CPU setiap aplikasinya. Dan yang bisa kalian gunakan itu di bagian application ya, bermanfaat sekali. Nah, di sini misalkan saya klik di bagian game yang saya mainkan, ada yang namanya itu fitur Dex to Out ya. Jadi kalian bisa menggunakan JIT untuk salah satu aplikasi aja yang kalian pilih. Jadi mantep banget ya untuk aplikasi Syn ini. Kemudian di bagian resolution adjustment juga kalian bisa rubah ya untuk resolusi dari device-nya masing-masing sesuai dengan resolusi dan DPI-nya. Bisa disesuaikan aja. Dan yang terakhir itu ada Dex to Out untuk semua aplikasi ya, mulai dari speed, kemudian speed profile, everything, dan ada juga cara untuk reset atau kembali lagi ke defaultnya. Selain itu juga ada di bagian overview-nya ya, di bagian atas di sini. Nah, kalian bisa coba klik dan kita harus aktifkan terlebih dahulu ya, ditampilkan di atas aplikasi lainnya. Oke, kita bakalan tahan lama aja untuk Syn-nya, kemudian ke bagian info aplikasi, dan di bagian tampilkan di atas aplikasi lainnya kita izinkan aja, kemudian kembali lagi ke bagian overview-nya. Oke, ada classical monitor, kalian bisa melihat ya penggunaan dari CPU, kemudian kalau GPU-nya di device saya tidak jalan ya, gak tahu kenapa, mungkin di device kalian jalan atau tidak, nanti bisa kabarkan aja ya di kolom komentar. Oke, kemudian di bagian proses monitor juga bisa melihat ya penggunaan dari aplikasi di sini juga udah ada. Kemudian thread monitor, ada mini monitor ini yang baru mungkin ya teman-teman. Kalian bisa melihat untuk FPS secara real time ketika bermain game. Mungkin kalian penasaran ya untuk game yang dimainkan itu dapat di berapa FPS. Kalian bisa menggunakan fitur mini monitor ini. Kemudian ada FPS recorder juga ya, kalian bisa record untuk FPS ketika kalian bermain game.
Oke, misalkan ya saya ingin menggunakan yang mini monitor sekaligus juga dengan FPS recorder. Saya akan coba masuk ke salah satu game aja, apakah untuk FPS-nya itu akurat atau tidak. Sudah masuk ke dalam gamenya ya. Di sini kita dapat di angka 54 fps sesuai juga ya dengan fps yang ditampilkan di mini monitornya. Kita akan coba lihat di bagian pengaturan. Tinggi itu harusnya dapat di 60 fps ya. Di sini dapatnya hanya 55 fps. Mungkin karena keterbatasan dari chipset yang digunakan oleh device Redmi Note 5 ini. Kalau rendah itu harusnya dapat di angka 30 fps-an dan ini sudah sesuai ya, dapat di angka 30 fps. Kemudian coba ke tinggi itu harusnya dapat di angka 60 fps dan dapat ya di 54-55 fps. Jadi untuk fps yang ditampilkan di sini adalah frame per second ya, bukan merupakan screen refresh rate. Oke, jadi kalian bisa gunakan aja untuk fitur ini ketika bermain game untuk melihat FPS yang didapatkan ketika bermain gamenya. Nah, kalian bisa pilih aja mau menggunakan mini monitor ataupun mau menggunakan FPS recordernya. Oke, seperti itu aja ya teman-teman untuk pembahasan mengenai aplikasi Syn versi terbaru ini. Semoga paham dan semoga bermanfaat. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.